Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Perkenalkan, nama saya Zulfa Izaninati, NIM 2103010044, kelas N03. Di sini saya ingin wawancarai Ibu mengenai penerapan literasi digital di sekolah SMK Negeri 3 Tanjung Pinang. Apakah Ibu bersedia? Sebelumnya, dengan Ibu siapa? Nama saya Bismarni, saya guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 3 Tanjung. Ibu sudah mengajar di sekolah ini selama berapa tahun? Saya mengajar di SMK 3 baru 4 bulan. Mengajar di kelas berapa, Bu? Kelas 10 sama 11. Jadi langsung saja pertanyaan saya yang pertama. Menurut pemahaman Ibu, apa itu literasi dalam suatu proses pembelajaran? Literasi dalam suatu proses pembelajaran. Literasi itu kan budaya membaca ya. Nah, dalam proses pembelajaran, apalagi bahasa Indonesia, kita nggak bisa putus, nggak bisa memisahkan antara literasi. Terutama sekarang kan sudah zaman digital, semua sudah serba digitalisasi ya. Jadi menurut saya penerapan literasi digital itu dalam proses pembelajaran sangat penting. Baik, Bu, pertanyaan saya yang kedua, apa saja bentuk literasi digital yang dilakukan guru dan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini? Misalnya dalam mengirimkan tugas dan melakukan pembelajaran di kelas. Banyak sih, mulai dari kita presentasi, kita kan pakai PowerPoint ya. Kemudian ada beberapa tugas yang dikirimkan lewat email, kemudian video-video yang dikirimkan lewat WA, itu termasuk literasi digital, pengaplikasiannya ya. Yang ketiga, sejak kapan Ibu mulai menerapkan literasi digital? Kalau sejak kapan, sebenarnya sebelum dari sebelum belajar di SMK 3 pun itu sudah saya pakai ya, karena kan kita dunia digital itu kan bukan dari sekarang ya, dari kemarin-kemarin sudah mulai marak gitu, apalagi zaman sekarang. Jadi itu sudah lama sih kita terapkan. Jadi pertanyaan keempat, menurut Ibu apa kira-kira media yang dapat dikembangkan dan bagaimana Indonesia ini? Media banyak, misalnya bisa dari video ya, dari misalnya kalau kita mengajarkan ceramah, itu kita bisa menjadikan video-video ceramah, mencari video ceramah di YouTube, kemudian kita sajikan ke siswa untuk dianalisis dan sebagainya. Kemudian bisa juga dari Google ya, banyak lagi. Baik, Bu, pertanyaan saya yang kelima, bagaimana pemanfaatan literasi digital dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini? Dari teknis penggunaannya. Teknis penggunaannya ya, biasanya sih kalau media belajar kan guru yang menyiapkan ya, cuman ada mungkin kalau teknis penggunaannya selama itu media belajar guru yang menyiapkan, kemudian nanti kalau ada kerja kelompok presentasi berarti siswa menyiapkan, atau pengumpulan tugas berupa melalui aplikasi-aplikasi tertentu di dunia digital itu. Itu sih teknis pemakaian. Pertanyaan saya yang keenam, apa saja kendala-kendala teknis yang Ibu hadapi dalam menggunakan literasi digital ini? Kendala teknis yang berarti sih nggak ada ya, karena alhamdulillah kita sudah punya rata-rata anak-anak sudah punya handphone Android ya, kemudian untuk jaringan juga bagus, sekolah juga menyediakan, jadi saya rasa nggak ada sih kendalanya. Ibu, pertanyaan saya yang ketujuh, bagaimana respon siswa dalam menggunakan literasi digital ini? Responnya sangat baik, karena anak-anak kita tuh anak-anak sekarang kan sudah melek teknologi ya. Bahkan kadang ada yang gurunya nggak paham, malah dia yang ngajarkan gitu, malah dia yang ngasih tahu, oh seharusnya begini. Jadi untuk kendala nggak ada sih. Alhamdulillah, anak-anak menerima gitu perkembangan itu. Kalau di zaman kita dulu kan ngirim email itu kan harus begini, harus begitu, kadang kita harus keluarin dulu. Kalau sekarang kan dengan satu pesan aja sudah bisa terkirim untuk pengumpulan tugas dan Baik, pertanyaan saya ke-8, bagaimana karakteristik siswa? Apakah suka dengan sesuatu hal yang berbau audio saja atau audio visual?
atau visual, dan bagaimana siswanya itu, apakah individualis orangnya atau senang berkolaborasi atau bagaimana? Karena kita anak STM ya, STM sekolah teknik gitu ya, dulu sekolah teknik, sekarang nggak SMK 3. Jadi anak itu lebih suka ke bentuk kalau pelajaran tuh lebih ke prakteknya gitu. Ya, jadi kalau pelajaran materi terlalu membosankan itu nggak bisa. Jadi kita kemas hal-hal yang menyenangkan untuk anak-anak. Biasanya tuh lebih ke praktek gitu ya. Kemudian kalau dari lebih karakteristiknya beda-beda. Ada di satu kelas itu yang suka berkelompok bekerjanya, ada yang individual. Tapi di dalam pembelajaran kan kita harus bagi kapan mereka harus berkelompok, kapan mereka harus secara individual. Itu kan tergantung dari materi ajarnya juga. Dan itu pertanyaan saya ke-9, apakah literasi digital ini sudah sesuai atau belum? Kalau menurut saya sih sudah ya. Sekarang cukup membantu di dalam pengumpulan tugas misalnya, atau dalam menyampaikan materi ajar. Saya rasa sih sangat berefek ya untuk di zaman sekarang belajar itu. Nah Ibu, ini pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-10, bagaimana harapan Ibu ke depannya mengenai penerapan literasi digital ini di sekolah, terutama di pelajaran bahasa Indonesia? Harapan saya sih sebagai guru bahasa Indonesia, harapan saya anak-anak itu tidak hanya mahir di dalam literasi digital saja ya, termasuk di literasi apapun, karena kan kita harus membudayakan membaca itu kan ya. Kemudian mudah-mudahan kedepannya mereka lebih bisa kreatif lagi dalam mendesain tugas atau apa yang mereka menggunakan digitalisasi itu. Itu aja sih. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Iya, sama-sama. Saya izin pamit dulu. Jadi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kakak Sumpah Jamiati, NIM 2103210044, kelas F03. Kakak mahasiswa Universitas Mahakim Hajayati, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini kakak mau wawancara adik mengenai penerapan literasi digital di sekolah SMK Negeri 3
dihadapi adik dalam menggunakan kelas digital di kelas? Yang saya ketahui yaitu sejauh ini mungkin koneksi internetnya kadang suka melambat dan kadang suka putus-putus gitu, atau mungkin karena masalah handphonenya yang sudah terlalu lama, ada beberapa aplikasi yang tidak bisa digunakan. Baik, pertanyaan kakak yang ketujuh, bagaimana respon siswa dalam kelas adik dan ada juga dalam menggunakan literasi digital ini? Oke, banyak yang menganggap jika banyak kemajuan yang mereka alami setelah menggunakan literasi digital ini, tetapi banyak juga yang menganggap itu repot dan lebih baik membaca buku saja di buku yang biasa kita gunakan. Jadi pertanyaan kakak yang ke-8, bagaimana karakteristik siswa? Apakah suka dengan sesuatu hal yang berupa audio atau visual saja, atau audio visual? Dan bagaimana siswanya itu? Apakah individual semuanya atau tentang berkolaborasi atau bagaimana? Oke. Saya lihat dari teman-teman sekalian, itu siswa di SMK 3 juga, banyak yang lebih menyukai sesuatu yang berbau audiovisual. Dan orangnya yang saya tahu tuh dia lebih senang bergaul sama orang, gaul juga, dan mungkin orangnya mungkin ada cewek juga. Ya, itu saja saya tahu. Baik, pertanyaan kakak yang ke-9, apakah literasi digital ini sudah sesuai dan berhasil atau belum? Menurut saya sudah berhasil, karena sudah banyak orang yang berhasil menggunakan aplikasi yang saya sebutkan sebelumnya. Baik, pertanyaan kakak yang terakhir atau yang ke-10, bagaimana harapan adik ke depannya mengenai penerapan literasi digital di sekolah ini, terutama di pembelajaran bahasa Inggris? Menurut saya, mungkin ini akan lebih baik jika penerapan literasi digital ini berlangsungkan atau dilanjutkan, karena ada beberapa informasi atau fakta yang disebutkan di website atau di Wikipedia, di Google, tapi tidak disebutkan di buku. Jadi jika kita melakukan literasi digital ini, mungkin kita akan mendapatkan informasi yang lebih banyak. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Kak izin pamit dulu. Sekian wawancara dari saya mengenai penerapan literasi digital di sekolah SMK Negeri 3 Tanjung Pinang. Kalau ada terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fantastic